Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Praktikum Akuntansi Terpadu kelas C dengan dosen pengampu Kak Iqbal. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai profil bisnis lini mitra kami dengan transaksinya. Nah, mitra kami itu pelayaran maritim Finisi Trade. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Atika Khazanabila dengan NPM akhir 126, Dinda Aulia Rosa dengan NPM akhir 141, Gabriela Fadaren Rocha dengan NPM akhir 152, dan yang terakhir ada Jasmine Najwa Alkansa dengan NPM akhir 274. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Di sisi kiri kalian bisa lihat bahwa itu merupakan profil usaha yang dimiliki oleh Master of Pinisi dan di sisi kanan merupakan profil usaha yang dimiliki oleh Pelayaran Maritim Pinisi atau PMP. Di sini saya cantumkan dua, itu karena pelayaran maritim Pinisi itu merupakan bisnis yang dikelola oleh Master of Pinisi. Jadi saya akan berusaha untuk menjelaskan dulu mengenai profil usaha Master of Pinisi. Jadi perusahaan ini itu bergerak di bidang firma konsultan kelautan yang menerima klien dari negara Indonesia dan di luar negara juga tentunya, yang berspesialisasi di dalam dunia kapal pinisi yang rumit. Perlu diketahui bahwa kapal itu tidak hanya berjenis kapal pesiar, kapal pengangkut barang, ataupun kapal penyeberangan yang biasa kita jumpai. Nah, pinisi itu juga merupakan salah satu jenis kapal yang ada juga di Indonesia. Jadi, kapal pinisi itu biasanya terbuat dari kayu mulai dari luar hingga dalam interiornya itu merupakan berupa kayu-kayu yang sudah dibentuk menjadi mungkin dipan atau lantai dan lain-lain. Nah, di sini itu kapal pinisi biasanya mengangkut sejumlah satu atau dua keluarga besar yang akan trip. Biasanya kalau di Indonesia itu yang sering itu adalah ke Nusa Penida, Pulau Komodo, Papua, dan seperti itu yang biasanya itu terdapat wisata-wisata Indonesia yang indah. Jadi kita kembali lagi ke profil usaha Master of Pinisi ya. Nah, keahlian inti dari perusahaan Master of Pinisi ini itu terletak pada konstruksi kapalnya, survei, dan pengembangan bisnis kapal pinisinya. Perusahaannya yang lain itu juga merupakan perusahaan yang biasanya dikelola oleh Master of Pinisi, yaitu Pelayaran Maritim Pinisi. Dia itu bisnis kecil yang dijalankan oleh Master of Pinisi juga, itu menyediakan barang kebutuhan kapal yang biasanya diakses langsung di PMP-nya. Lalu kita sekarang beralih ke Pelayaran Maritim Pinisi atau PMP. Jadi, Pelayaran Maritim Pinisi atau PMP ini merupakan penyedia dari berbagai jenis kebutuhan kapal, seperti peralatan, perabotan, hingga ke produk keselamatan. Nah, PMP ini menyediakan juga ahli untuk membantu memberikan solusi untuk produk yang dibutuhkan oleh klien. Karena di sini itu pinisi itu bisa dimiliki oleh orang Indonesia maupun luar dan peminatnya itu juga banyak untuk di Bali ya. Nah, itu PMP itu menyediakan ahli untuk mengetahui selera klien lokal hingga ke internasional dan akan dilayani baik oleh PMP dan diberikan gambaran akan model-model produk yang diminatinya. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai lini bisnisnya. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu bahwa PMP ini menyediakan layanan ahli untuk pembelian dan penjualan kebutuhan kapal pinisi dengan berbagai jenis, ukuran, dan spesifikasi yang sesuai dengan selera klien. Jadi seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa PMP ini bergerak dalam bisnis perdagangan untuk perabotan, alat keselamatan, hingga furniture untuk kapal pinisi. Jadi di sisi kirinya itu merupakan penjelasan untuk pelayanan dan kita beralih ke lini bisnisnya di sebelah kanan. Jadi PMP itu juga pernah memasok kapal bernama Tiara itu untuk full project-nya dikerjakan oleh Master of Pinisi dari 2016 dan sampai 2019. Dan untuk produk-produknya seperti furniture, lampu, dan lain-lainnya itu berasal dari PMP. Lalu beralih ke 2017 itu ada kapal bernama Lamima juga yang dibantu supply oleh PMP. Lalu di PT Golden Hills Ventures itu ada satu pinisi boat Labuan Bajo, itu maksudnya adalah dia itu merupakan satu kapal pinisi boat yang tripnya itu ke Labuan Bajo. Dan seperti yang saya jelaskan bahwa PMP ini menawarkan berbagai produk untuk kapal pinisi. Jadi PT Golden Hills Ventures atau semuanya yang ada di lini bisnis ini merupakan perusahaan yang mengambil
atau membeli barang di PMP. Tapi tak hanya ini, karena masih banyak lagi. Di sini saya jelaskan sedikit saja di poin-poinnya. Lalu ada juga Trans Luxury Yacht, itu punyanya Trans juga, itu dari 2002 sampai saat ini yang masih dikelola dan dipasok untuk terus-menerus seperti peralatan kapalnya, karena peralatan kapal itu perlu juga di-upgrade lebih lagi karena untuk mengikuti standar-standar keselamatan ataupun ya untuk diganti karena masa umurnya sudah habis. Dan Raskar Voyages ini juga dari 2021 hingga saat ini, dan yang terakhir itu dari lini bisnis ini itu ada Sejiwa Satu. Jadi dia itu merupakan kapal yang dikelola oleh Master of Pinisi mulai dari struktur pembangunan hingga selesai. Nah, ini tuh dari 2022 hingga 2024-nya. Nah, selanjutnya di PT Pelayaran Maritim Pinisi ini terdapat transaksi penjualan dan juga pembelian. Nah, yang pertama, di sini ada transaksi penjualan dari PT Sapico Explore Indonesia dengan total penjualan 58.041.690. Selanjutnya, PT Solusi Berlayar Cemerlang dengan total penjualan 3.830.000. Nah, pada tanggal 18 Agustus 2025, terdapat PT Solusi Berlayar Cemerlang dengan total penjualan 2.140.000. Yang kedua ada Es Monsoon Cruising dengan total penjualan 1.950.000. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus terdapat penjualan dengan PT Solusi Berlayar Cemerlang dengan totalnya 1.500.000. Lalu yang kedua, PT Solusi Berlayar Cemerlang dengan total penjualan 780.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 September 2025 terdapat penjualan dari Es Monsoon Cruising dengan total 69.568.000. Lalu PT Sapico Explore Indonesia dengan total 2.675.000. Kemudian pada tanggal 8 September terdapat penjualan dari PT Sapico Explore Indonesia dengan total 11.767.750. Selanjutnya di sini ada transaksi penjualan dari PT Sapico Explore Indonesia dengan total penjualan 34.799.420. Lalu perusahaan Es Monsoon Cruising dengan total penjualan 23.750.275. Selanjutnya ada transaksi di tanggal 24 September 2025 di mana ini menjual kepada PT Solusi Berlayar Cemerlang dan total penjualannya sebesar 2.255.000. Kemudian ada lagi transaksi di tanggal 29 September 2025 kepada perusahaan Es Monsoon Cruising dengan total penjualan sebesar Rp5.557.000. Lalu di tanggal 16 September 2025 itu baru tercatat di sini dia menjual kepada PT Sapico Explore Indonesia sebesar Rp132.874.000. Jadi dari transaksi tanggal 24, 29 dan tanggal 16 itu tanpa PO. Sedangkan di sini ada transaksi di tanggal 17 Oktober 2025 kepada PT Nomad Pulau Surga dengan sistem PO dan total penjualannya itu sebesar Rp15.370.000. Selanjutnya di sini juga ada transaksi tanggal 6 September 2026 di mana menjual kepada perusahaan Es Monsoon Cruising dengan total penjualan sebesar Rp15.600.000 dan kemudian ada penjualan lagi ke Es Monsoon Cruising sebesar Rp6.500.000. Lalu ada transaksi lagi di tanggal 6 September 2026 kepada PT Solusi Berlayar Cemerlang, itu transaksinya sebesar Rp107.870.200. Jadi dari transaksi di tanggal 6 September 2026 ini tidak ada sistem PO.
Selanjutnya ada penjualan kepada PT Sapico Export Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2025 dengan sistem PO. Di sini tertera total penjualannya kepada PT Sapico itu sebesar Rp265.950.100. Lalu ada transaksi tanggal 29 Oktober 2025 tanpa PO menjual kepada PT Sapico Export Indonesia dengan total penjualan sebesar Rp5.133.500. Dan pada akhir Oktober di sini ada transaksi lagi menjual ke PT Sapico Export Indonesia dengan transaksi penjualan sebesar Rp5.37.500. Nah, di sini ada transaksi pembelian PT Maritim Fishing di mana ada transaksi sebesar Rp20.453.300. Itu dia beli persediaan dari supplier Durful, lalu Pak Yonas dan Makmur Abadi Surabaya serta Mitra Bahari Marin. Di situ total pembeliannya itu dari nominal ditambah dengan ongkir barang. Lalu transaksi pembelian selanjutnya itu ada di nominal Rp3.009.000. Itu dia beli persediaan dari supplier Mitra Bahari Marin, Chemical Nerd dan Sinar Muju. Jadi itu hanya pure nominal persediaan tanpa adanya ongkir. Lalu ada transaksi lagi sebesar Rp1.660.000 dari supplier Berta Marine. Di sini hanya nominal barangnya saja tanpa adanya ongkir. Lalu ada lagi transaksi sebesar Rp1.500.000 dari Mitra Bahari Marin tanpa adanya ongkir barang. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2025 itu ada transaksi pembelian sebesar Rp660.000, membelinya itu dari Tokopedia tanpa adanya biaya ongkir. Transaksi pembelian selanjutnya yaitu ada buku sampah dari Berta Marine dengan total pembelian Rp600.000. Lalu ada dari Berta Marine dengan total Rp2.075.000. Pembelian dari SC Benoa Mitra Bahari Marin Parasaut DPS itu dengan total Rp9.879.000. Dan pembelian dari supplier Durful, Gondro Indra, Akrin, Pak Yonas, SC Benoa Mitra Bahari dengan total Rp26.495.200. Transaksi pembelian selanjutnya yaitu ada Taras Baut DPS, Pak Yonas, Cakrawala Safety DPS, SC Benoa, PT Safina, Mitra Bahari Marin dengan total pembeliannya yaitu Rp16.018.500. Selanjutnya ada dari supplier PT ESA Tosika Surabaya dengan total pembeliannya Rp14.400.000. Pembelian selanjutnya Pohot Duramax dengan total pembelian Rp4.500.000. Pembelian selanjutnya dari supplier PT Safina dan lanjutannya ada di slide berikutnya. Pembelian selanjutnya ada dari PT ESA Tosika Surabaya, Mitra Bahari Marin, Gondro Indra dengan total pembelian Rp1.650.000. Selanjutnya dari supplier Mitra Bahari Marin dengan total pembelian Rp4.275.000. Ada pembelian dengan total Rp115.580.000 untuk jangkar kodok berat, rantai jangkar, canter, swivel segel jangkar atau anchor segel. Lalu ada di tanggal 17 Oktober 2025 ini ada pembelian dari supplier Mitra Bahari Marin dengan total pembelian Rp11.500.000. Selanjutnya ada pembelian kayu jati lama, Sika Flex, Sika Gun, Sika Multi, Resin, dan seterusnya sampai triplek marin itu dengan total pembelian Rp4.589.820. Dan selanjutnya ada untuk pembelian lampu life jacket dari Mitra Bahari Marin dengan total Rp3.875.000.
Sekian presentasi dari kelompok 5 terkait pembahasan profil lini dan transaksi dari UMKM kami bernama PT Pelayaran Maritim Pinisi. Mohon maaf bila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih.